Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berpikir waras dan berpikir dalam kebenaran. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana Dr. Anwar Lutfi yang mengakui bahwa Yesus tidak berdosa dan hanya Dia yang pantas untuk membawa manusia masuk ke dalam surga. Yuk kita simak video ini. Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, "Maka kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku." Terhadap dalil Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, maka kami berikan jawaban sebagai berikut. Memang pada waktu itu hanya Yesuslah orang suci dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi patut dan pantaslah kalau Yesus adalah satu-satunya orang yang dapat membawa manusia masuk ke dalam surga berjumpa dengan Tuhan. Nah guys, berikan tepuk tangan dulu. Akhirnya Dr. Anwar Lutfi mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya orang yang membawa manusia masuk ke dalam surga. Ya, namun masih dalam video yang selanjutnya ini masih ada aja yang video-video yang penafsiran yang ngawur ya menurut saya. Apa itu? Yuk mari kita simak video ini. Namun setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia dengan membawa kitab suci Al-Quran sebagai dasar bagi agama Islam, Yesus alaihissalam menyerahkan tugas kenabian dan kerasulan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dapat kita baca dengan teliti serta dengan seksama di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi, nah guys, sebelum kita membaca atau membahas ayat yang dikutip oleh Dr. Anwar Lutfi ini, mari kita berpikir waras dulu. Bagaimana mungkin Yesus menyerahkan tugas kenabian dan kerasulan itu kepada Nabi junjungan yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi? Mari berpikir waras sejenak. Nah, yuk kita sekarang lihat, kita perhatikan apa sih yang dibahas, ayat yang mana yang dibahas oleh Dr. Anwar Lutfi ini. Mari kita perhatikan. Di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi aku ini mengatakan yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku ini pergi. Karena jikalau tiada aku pergi, tiadalah penolong itu akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan menyuruhkan dia kepadamu. Apabila ia datang, maka ia akan menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Dari hal dosa, sebab tiada mereka ini percaya lagi kepadaku. Dari hal keadilan, sebab aku pergi kepada Bapa dan tiada lagi kamu melihat aku. Dan hal hukuman, sebab penghulu dunia ini sudah dihukumkan. Banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggungnya. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Karena tiada ia berkata-kata dengan kehendak sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga yang akan dia katakan, dan dikabarkan kepada segala yang akan datang. Maka ia akan memuliakan aku, karena ia akan mengambil daripada hakku, lalu mengabarkan kepadamu. Segala sesuatu yang hak Bapa, itu juga hak
hakku. Oleh sebab itu aku berkata bahwa diambilnya daripada hak aku, lalu dikabarkannya kepadamu. Jadi yang dimaksud dengan penolong dalam Alkitab cetakan tahun 1975 disebut penghibur. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang Kristen menolak keras. Menurut mereka, penolong atau penghibur itu ialah Roh Kudus. Nah guys, di dalam pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15, yaitu dalam Injil Yohanes yang sudah dibaca oleh Dr. Anwar Lutfi ini, sebenarnya hanya mengacu kepada satu ayat saja, yaitu di dalam ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Di situ dituliskan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, yang dimaksud penghibur ini menurut Dr. Anwar Lutfi itu adalah nabi yang dipercaya atau junjungan yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi itu, yaitu Nabi Muhammad. Katanya Dr. Anwar Lutfi. Namun benarkah ini berbicara tentang nabi yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi? Nah, perhatikan, penghibur di sini benar adalah Roh Kudus. Makanya orang Kristen menolak dengan keras kalau itu adalah nabi yang dipercaya oleh Anwar Lutfi. Karena memang bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Siapa penghibur itu yang benar dikatakan oleh orang Kristen adalah Roh Kudus. Yuk kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di situ jelas dituliskan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jelas ya bahwa penghibur itu bukan nabi yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi, tetapi penghibur itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini jelas bahwa dalam konteks Yohanes 16 ayat 7 yang dibaca oleh Dr. Anwar Lutfi itu sebenarnya Yesus ingin memberitahukan bagaimana Roh Kudus itu akan menyertai orang percaya. Roh Kudus itu akan menunjukkan jalan kebenaran dan menginsafkan dari dosa yang sudah dibaca di dalam ayat-ayat berikutnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ingin menjelaskan bahwa Roh Kudus itu akan menuntun orang-orang percaya, akan menyertai orang-orang percaya, dan penghibur itu adalah Roh Kudus, bukan nabi yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi. Ya, selanjutnya kita simak video apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar Lutfi ini lagi. Kok saya pikir 11-12 ya dengan yang katanya ngaku Ustadz Evangelis Nandar itu dari Parakletos jadi Periklitos. Pembohongan publik itu, saudara. Yuk kita simak lanjut video yang dibahas, yang dipaparkan oleh Dr. Anwar Lutfi ini. Mari kita simak videonya. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari kami, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa yang dimaksud penolong itu adalah Roh Kudus, padahal Roh Kudus sudah lama datang sebelum Yesus pergi menghadap Tuhan di surga, sebagaimana yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 32 yang berbunyi, maka Yohanes pun menyaksikan serta berkata, Aku sudah nampak Roh Tuhan turun dari langit seperti seekor burung merpati, lalu hinggap di atasnya. Menurut ayat ini, Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Jadi mengapa harus turun lagi? Nah, dari video ini sebenarnya jelas ya guys. Bapak ini ngerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar nggak ya? Yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus itu turun akan menyertai, tinggal di dalam hati orang percaya.
tetapi yang disaksikan oleh Yohanes itu kemana? Yuk kita perhatikan dalam ayat yang dibaca tadi, Yohanes 1 ayatnya yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di mana? Di atasnya." Berarti dia tinggal di Tuhan Yesus, di atas Tuhan Yesus, tinggal di situ maksudnya. Belum ada di dalam hati orang percaya. Nah, jadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu akan tinggal dalam hati orang percaya. Dari sini udah jelas ya Pak ya. Mungkin Anda perlu belajar bahasa dengan baik. Ya, lanjut bagaimana penjelasan dari Dr. Anwar Lutfi ini dalam video yang berikutnya. Mari kita simak video ini. Jadi Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, 9, 10 dan 11 itu kita lalui dulu. Kita lanjut menyimak ayat yang ke-12 di mana Yesus menilai para murid sebagai orang-orang yang belum sempurna kecerdasannya. Yesus mengatakan bahwa pada saat itu mereka belum dapat menanggung atau belum dapat menerima apa yang akan disampaikan oleh Yesus alaihissalam. Nah, setelah manusia bertambah maju, pengetahuannya semakin meningkat, maka diturunkanlah kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Mungkin banyak bertanya, bukankah pada zaman Nabi Muhammad SAW umat manusia pada waktu itu disebut kaum jahiliyah atau orang-orang yang bodoh? Kami menjawab, pengertian kaum jahiliyah itu bukanlah bodoh mengenai ilmu pengetahuan, melainkan karena mereka tidak mengerti caranya beribadah kepada Tuhan. Batu dipahat menjadi patung kemudian disembah. Pada ayat yang ke-13 disebutkan, akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran. Yang dimaksud dengan kata roh kebenaran ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Orang Kristen jelas akan membantah dan mengatakan bahwa pengertian roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, salah satu oknum dari Trinitas. Jawaban kami sama seperti pada Yohanes pasal 16 ayat 7, bahwa yang dimaksud penolong atau roh kebenaran adalah Nabi Muhammad. Jika orang Kristen menganggap bahwa roh kebenaran itu ialah Roh Kudus, kami berkata, bagaimana Anda bisa berkata bahwa yang dimaksud sebagai roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, padahal ia sudah datang sebelum Yesus pergi menghadap Tuhan, sebagaimana yang termaktub di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 32. Nah guys, masih ngotot bahwa penghibur yang dimaksud dalam Yohanes 16 ayat 7 itu adalah Nabi junjungan yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi. Coba deh, kita kalau memperhatikan keseluruhan dari perikop ini, kalau memang penghibur itu adalah Nabi yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi, berarti nabinya itu harus memuliakan Yesus dong. Ya, coba kita perhatikan baik-baik di sini dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini Yesus yang berkata. Yesus yang berkata bahwa penghibur itu akan datang. Nah, yuk coba kalau kita masukkan, kalau memang penghibur ini yang dipercaya atau nabi yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi, berarti nabinya itu harus memuliakan Tuhan Yesus. Yuk guys, kita perhatikan ayat 8. Dan kalau ia datang, maksudnya penghibur itu tadi, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
perhatikan ayat yang ke-14. Ia maksudnya roh penghibur itu. Penghibur itu maksudnya. Nah, ia akan memuliakan aku. Di sini memuliakan Yesus. Berarti nabi yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi memuliakan Yesus. Wah, terima nggak, Pak? Nah, perhatikan di situ ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah loh, gimana Dr. Anwar Lutfi? Berarti nabi yang Anda percaya itu harus memuliakan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke guys, kiranya ini jelas ya bahwa roh penghibur itu, penghibur yang dijanjikan itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya, menginsafkan, di situ dikatakan menginsafkan, lalu ia memberitakan yang benar, yaitu tentang kasih Kristus yang besar. Jadi jelas ya guys, bahwa penghibur itu bukan nabi yang dipercaya oleh Dr. Anwar Lutfi, tetapi penghibur itu adalah Roh Kudus. Jelas ya? Kiranya melalui video ini dapat membukakan wawasan kita untuk berpikir waras dan berpikir dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.